Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem ekskresi pada manusia. Setelah pertemuan yang lalu, Pak Anggit membuat PPT yang membahas tentang ginjal ya. Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang hati dan kulit. Nah, sebelum kita mulai penjelasan mengenai hati dan kulit sebagai organ ekskresi, silakan teman-teman bisa menyiapkan LKS 2 tentang hati dan LKS 3 tentang kulit, serta alat tulis dan juga catatan untuk memperbaiki jawabanmu ya di LKS kemarin, dan juga memberikan catatan tambahan tentang penjelasan apa yang sudah kamu kerjakan ya. Karena pasti akan ada banyak yang kita bahas di sini. Oke. Nah, kalau sudah siap teman-teman, mari kita mulai penjelasan kita pada pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, ini adalah bagan sistem organ ekskresi pada manusia. Ini sudah ada di slide yang lalu, cuma mengingatkan saja bahwa ini adalah 4 organ ekskresi manusia. Kita sudah pernah membahas paru-paru ya. Ini kita bahas di sistem respirasi, yaitu bab sebelum sistem ekskresi. Lalu di PPT yang saya kirimkan kemarin, kita juga sudah membahas tentang ginjal. Ya. Dan di video kali ini, kita akan fokus membahas tentang hati. Ini ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kulit. Kita akan membahas hati dan kulit dari persepsi organ ekskresi, ya, bagian dari sistem organ ekskresi manusia. Oke, kalau begitu lanjut teman-teman. Nah, sebelum panjang lebar, saya ingin menjelaskan dulu bahwa hati itu nama istilah latinnya adalah hepar teman-teman ya. Kita mulai mengenal bahwa hati itu istilah latinnya adalah hepar. Dan di video kali ini kita akan fokus terhadap 3 hal. Yang pertama adalah fungsi dan struktur hati. Yang kedua adalah proses pemecahan eritrosit oleh hati. Dan yang ketiga adalah proses deaminasi pada hati. Serta yang terakhir adalah kelainan dan penyakit pada hati. Itu teman-teman ya. Kalau begitu, kita akan langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu fungsi dan struktur hati. Oke, hati teman-teman, atau tadi saya sudah jelaskan ini dikenal sebagai hepar. Ya. Hepar ini memiliki fungsi. Yang pertama, mengekskresikan urea. Nah ini teman-teman, mengekskresikan urea. Ya. Urea yang diekskresikan oleh hati nanti akan dibawa oleh darah. Ini spoiler dulu ya. Dibawa oleh darah menuju ginjal. Menuju ginjal, dan pastinya ini akan dikeluarkan bersama urin. Ya, spoiler. Jadi dari sini pun kamu sudah tahu kalau salah satu bahan dari urin kan urea ya teman-teman. Sekarang kamu sudah tahu asalnya urin itu tuh dari mana. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih panjang di slide berikutnya. Fungsi berikutnya adalah tadi ya, selain yang pertama tadi menghasilkan urea, yang kedua adalah untuk merombak eritrosit yang sudah dianggap tua. Dan ini dilakukan oleh sel di hati yang namanya adalah sel histiosit. Ya, silakan boleh tambahkan di catatan. Ya, inilah yang berperan utama untuk merombak eritrosit yang sudah tua. Gitu ya. Lalu yang ketiga, hati pun menjadi tempat terjadinya proses deaminasi. Ya, supaya kamu nggak bingung teman-teman. Jadi intinya begini. Proses deaminasi itu terjadi saat hati membongkar protein. Dan saat membongkar protein ini dihasilkan zat sisa yang namanya amonia atau
nama rumus kimianya adalah NH3. Nah, karena NH3 ini nanti sangat berbahaya, beracun teman-teman. Kalau beredar dalam jumlah banyak bersama darah, maka hati akan mengkonversinya menjadi urea, ya, supaya lebih aman di tubuhmu. Dan inilah yang nanti akan dibawa ini bersama dengan urin ini nanti. Itu teman-teman, ya. Berikutnya, nah, hati pun memiliki sel cover yang berfungsi untuk memfagosit atau memakan bakteri dan juga mikroorganisme lain yang berbahaya bagi hati itu sendiri. Jadi ini seperti pelindungnya hati, ya. Jika ada jika ada bakteri yang akan menyerang hatimu, ini akan dimakan oleh sel cover ini. Next, mensekresikan cairan empedu, ya. Di mana cairan empedu ini, seperti yang sudah kamu tahu, itu pasti akan disalurkan ke duodenum, ya. Dan ini berperan untuk mengemulsi lemak. Ingat bahwa mengemulsi lemak itu berbeda dengan mencerna langsung. Kalau yang mencerna lemak langsung kan si lipase, ya teman-teman. Kalau mengemulsi ini gampangannya seperti ini. Cairan empedu itu akan membuat lemak itu akan menjadi lebih mudah larut pada air. Sehingga itulah yang disebut sebagai emulsi. Membuat lemak itu akan menjadi lebih mudah untuk menyatu atau larut dengan air. Sehingga saat sudah larut, yang terjadi adalah ini akan menjadi lebih mudah untuk dicerna. Ya. Untuk dicerna oleh lipase. Jadi kalau tanpa adanya empedu, lipase itu juga tidak akan bekerja secara efektif untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Itu teman-teman. Ya. Next. Nah, hati pun juga berperan untuk menetralisir racun. Jadi kalau di tubuhmu itu ada zat-zat yang dianggap racun dan berbahaya bagi tubuhmu, hati akan menjadi organ terdepan yang akan menetralisir itu semua. Sehingga organ-organ yang lain pun akan menjadi lebih aman, ya, tidak terganggu fungsinya. Ya, berterima kasihlah pada hatimu teman-teman. Oke. Dan next yang terakhir adalah, nah, hati juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Ini kita sudah bahas ya teman-teman. Fungsinya untuk menyimpan glikogen. Ini bekerja sama dengan pankreas, ya. Sebenarnya tidak hanya menyimpan glikogen, tapi juga bisa juga memecah glikogen. Tergantung kebutuhannya. Ya. Ingat bahwa ini bekerja sama dengan organ pankreas. Ini sudah kita bahas di bab sistem pencernaan lalu. Kalau sudah paham, silakan teman-teman bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah struktur dari hati. Kita lihat dulu ya, pelan-pelan. Kita mulai dari lobus atau ruangan yang ada pada hati. Jadi hati, hepar ini tuh punya dua lobus. Yang pertama adalah yang ini, lobus kiri. Dan yang ini adalah lobus kanan. Nah, kalau teman-teman lihat, lobus kanan ini daripada yang kiri ini berukuran lebih besar. Berarti yang kiri itu lebih kecil. Dan ingat bahwa kiri dan kanannya berdasarkan sudut pandang pasien. Selain lobus atau ruangan pada hati, itu juga terdapat ini yang kantong hijau ini. Dan teman-teman pasti tahu ini apa. Ini adalah, ya betul teman-teman, ini adalah kantong empedu. Atau istilahnya adalah vesika velea. Nah ini teman-teman, berfungsi untuk menyimpan sementara cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Ya, itu teman-teman.
Lalu nanti kalau udah penuh, sudah siap dikeluarkan, akan dikeluarkan lewat ini saluran empedunya. Ya, ini saluran empedu ke dalam usus halus, terutama di bagian duodenum. Ya, keluar lewat sini, teman-teman. Berikutnya, ada beberapa pembuluh darah juga. Yang pertama ada pembuluh darah arteri hepatika. Oh, ini ada namanya sudah, teman-teman. Yang ini, merah ini ya, adalah arteri hepatika. Fungsinya adalah untuk membawa darah yang kaya akan oksigen ke dalam hati. Itu, teman-teman. Ya. Berarti dari jantung dibawa ke hati. Selain ada arteri hepatika yang mengarah ke hati tadi, ternyata juga ada vena porta hepatika. Ya, ini nama lainnya adalah vena porta hepatika. Ini berfungsi untuk membawa darah. Oh, ini sudah ada. Membawa darah dari usus. Berarti di sini darahnya kaya akan apa? Kaya akan nutrisi. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ini nggak langsung aja disebarkan ke seluruh tubuh? Nah, jawabannya adalah saat ini masuk ke dalam hati, selain nutrisinya juga digunakan oleh hati itu sendiri ya teman-teman untuk menciptakan energi, ini juga akan dipastikan oleh hati bahwa tidak ada zat racun yang ada di dalam tubuhmu, terutama di darahmu yang tadi habis menyerap sari-sari makanan ya, dipastikan oleh hati. Jadi ini akan masuk hati lalu akan keluar melalui vena hepatika menuju ke jantung. Darah ini akan menuju ke jantung lagi, sehingga ini baru akan siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kesimpulannya, darah yang menuju ke hati itu lewat dua pembuluh darah, yaitu arteri hepatika membawa oksigen dan juga vena porta hepatika membawa nutrisi. Ya. Oksigen dan nutrisi akan digunakan oleh sel hati untuk bekerja, sekaligus juga mengecek apakah ada racun. Gitu ya. Jika sudah diproses oleh hati, sudah bersih darahnya, baru akan dikeluarkan lewat vena hepatika. Ya. Ini akan menuju ke jantung dan nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kesimpulannya, teman-teman. Silakan boleh dicatat tambahan-tambahan catatan yang ada di slide ini. Dan jika sudah, teman-teman bisa next ke slide berikutnya. Oke, teman-teman, ini adalah slide berikutnya mengenai bagan pemecahan eritrosit, ya. Mengenai bagan pemecahan eritrosit. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya dengan sistem ekskresi. Berarti artinya nanti akan ada sesuatu yang akan dianggap sampah dan akan dikeluarkan. Nah, kita akan bahas perlahan-lahan ya, teman-teman. Ya, untuk namanya saja proses pemecahan eritrosit, maka bahan utama yang dibutuhkan adalah eritrosit itu sendiri, teman-teman. Ya, yang sudah dianggap tua, sudah dianggap lama. Dan ini eritrosit bisa dianggap tua atau lama ini berarti umurnya kira-kira sudah mencapai 120 hari. Nah, ini sudah dianggap tua, ya, sudah tidak terlalu optimal lagi untuk mengangkut oksigen. Nah, oleh hati, eritrosit lama itu akan diambil salah satu bagiannya, yaitu hemoglobin, teman-teman. Ya. Jadi hemoglobin dari eritrosit lama ini akan dipecah lagi oleh hati menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Fe atau zat besi. Di sini Fe atau zat besi itu akan dibawa ke sumsum tulang dan oleh sumsum tulang akan dijadikan bahan untuk membentuk eritrosit yang baru. Nah, inilah teman-teman pemecahan pertama dari hemoglobin. Ya.
Lalu berikutnya, yang kedua hemoglobin itu akan dipecah menjadi globin. Ya. Globin itu nanti akan digunakan sebagai bahan hemoglobin yang baru. Ya, yang akan dibawa ke sumsum tulang juga untuk menjadi hemoglobin yang baru. Sehingga saat ada eritrosit baru, dilengkapi dengan hemoglobin yang baru, jadilah eritrosit yang sempurna dan siap untuk menggantikan eritrosit yang tadinya sudah dibongkar, teman-teman. Ya, jadi ini seperti di recycle gitu. Nah, ini 1 dan 2. Nah, berikutnya ada juga hasil yang ketiga dari pemecahan hemoglobin, yaitu adalah HEM. Ya, HEM atau kamu boleh kadang ada yang menuliskan hemin, nggak apa-apa. Nah, hemin ini nanti oleh hati itu akan direaksikan dengan enzim oksigenase. Ini enzim, teman, oksigenase. Lalu ini akan berubah bentuk menjadi biliverdin. Biliverdin pun juga akan direaksikan lagi oleh hati oleh enzim reduktase. Ya, reduktase. Dan ini akan berubah bentuk menjadi bilirubin. Ini belum selesai, teman-teman. Ini masih diproses lagi. Jadi bilirubin akan dioksidasi, artinya direaksikan dengan oksigen, dan akan berubah bentuk lagi menjadi urobilin. Sampai di sini, teman-teman. Kalau sudah bentuknya urobilin, ini akan masuk ke kantong empedu bersama cairan empedu. Sehingga kamu tahu kalau ini keluar bersama empedu, berarti keluarnya kemana? Ke sistem pencernaan. Dalam hal ini adalah dari duodenum dulu ya. Terus nanti ke bawah sampai ke anus. Maka kamu tahu bahwa ini kalau sudah masuk ke bersama feses gitu ya, maka ini akan keluar bersama feses, dan inilah yang membentuk warna khas pada feses. Ya, warna kuning kecoklatannya feses itu ya asalnya dari keberadaan urobilin ini, teman-teman. Tapi yang menarik di sini adalah tidak hanya feses. Ternyata urobilin itu juga menjadi warna khas pada urin. Nah, kok bisa? Jadi gini, teman-teman. Saat tadi kan saya sudah mengatakan bahwa urobilin itu akan dikeluarkan bersama dengan cairan empedu. Ya, keluarnya kan ke usus halus nih, ke duodenum dulu. Lalu dari duodenum, jejunum, ileum, itu sudah satu rangkaian usus halus, akan menuju ke usus besar. Dan kamu tahu bahwa di usus besar itu ada proses penyerapan air. Nah, sembari menyerap air, itu ada beberapa urobilin yang masuk kembali. Ya, masuk kembali ke tubuhmu, terutama dalam peredaran darahmu. Lalu karena itu tidak berguna bagi tubuh, itu akan dibuang yang melalui ginjal. Maka saat ginjal itu ya berarti keluarnya bersama urin. Maka kesimpulan di sini adalah bahwa eritrosit lama itu akan diambil hemoglobinnya, lalu dipecah menjadi beberapa zat yang masih bisa digunakan, yaitu Fe dan juga globin. Ini digunakan untuk bisa membentuk eritrosit baru yang sudah sempurna. Tetapi selain dua hal yang masih bisa digunakan tadi, ternyata dihasilkan juga hemin, di mana hemin nanti akan diproses pada akhirnya menjadi zat warna pada feses dan urin. Itu, teman-teman. Jadi yang di sini diekskresikan adalah urobilin. Oke, itu. Nah, silakan boleh kamu tambahkan catatan pada hasil pekerjaanmu. Oke. Kalau sudah paham, next ke slide berikutnya. Oke, teman-teman, ini juga ada dalam LKS-mu, jadi silakan teman-teman boleh sambil mencatat, memperbaiki ya. Kita akan membahas tentang bagan proses deaminasi. Supaya kamu nggak bingung, tak ulangi lagi aja ya. Jadi sekali lagi bahwa hati itu juga memiliki fungsi untuk bisa
membongkar protein. Jadi memang ada beberapa protein itu yang dicernanya di hati, teman-teman. Baru bisa di hati. Dan kamu tahu, kalau ini membongkar protein, maka hasilnya adalah, masih ingat nggak apa? Asam amino. Nah, permasalahannya adalah selain asam amino, teman-teman, itu dihasilkan zat sisa sampingan berupa amonia atau NH3. Dan ini sifatnya racun. Ini memang masih digunakan asam amino, tetapi khusus amonia NH3 ini sangat beracun. Artinya ini ada proses bagaimana amonia nanti harus diproses sehingga tidak menjadi berbahaya, ya. Nah, proses perubahan amonia nanti akan dirubah menjadi sesuatu yang tidak berbahaya yang dinamakan urea. Nah, kita akan bahas di slide ini. Intinya adalah bagaimana kita membahas penetralan amonia menjadi urea. Sehingga nanti saat dibawa ke ginjal dan dikeluarkan bersama urin itu tidak berbahaya, teman-teman. Oke, tidak beracun. Kalau gitu mari kita mulai, teman-teman, dari yang pertama. Ya. Yang pertama, NH3. Oh ya, kita lihat dulu bahannya. Berarti bahannya di sini nanti yang akan muncul adalah ini bahannya. Bahan yang pertama jelas ada NH3 itu sendiri yang akan diproses, ya, amonia tadi. Amonia. Nah, kita akan lihat slide yang pertama, apa yang akan terjadi pada amonia. Oke, kita lihat, teman-teman. Ini ada NH3, akan direaksikan dengan ada CO2 di sini. Oke, kita boleh catatlah 2. CO2 bahannya. Lalu yang ketiga ada lain yang menarik, ada ornitin. Dan supaya kamu tahu saja bahwa ornitin ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari asam amino. Nah, ini adalah ornitin. Jadi yang ketiga bisalah kita catatkan ini sebagai asam amino. Ada ornitin. Nah, ini teman-teman. Jadi NH3 akan direaksikan oleh hati dengan ornitin dan CO2. Ternyata nanti akan membentuk asam amino yang lain, teman-teman. Yaitu adalah citrulline. Ya, citrulline di sini. Dan sampai ini membentuk citrulline itu NH3 itu belum habis semuanya, teman-teman. Karena kita kan pasti banyak ya makan protein ya. Artinya semakin banyak makan protein, semakin banyak amonia yang akan terbentuk. Maka baru satu fase ini saja itu belum selesai, amonianya masih ada. Ya. Nah, inilah fungsi berikutnya. Citrulline itu akan direaksikan dengan sisa amonia yang masih ada, gitu ya, teman-teman. Nah, citrulline akan direaksikan dengan NH3 yang masih ada tadi dan akan menghasilkan asam amino berikutnya. Oh, sorry, ini citrulline tadi ya. Asam amino berikutnya adalah citrulline. Saya lagi, citrulline direaksikan dengan NH3 itu akan membentuk asam amino lagi yang ketiga, yaitu adalah arginin, teman-teman. Ya. Jadi ini akan membentuk arginin. Nah, kalau sudah sampai arginin itu sudah mentok, sudah tidak ada pembentukan asam amino baru lagi. Tetapi jika sudah terbentuk arginin, hati akan mereaksikan arginin ini dengan enzim yang namanya mirip dengan arginin. Kalau ini arginin, maka enzimnya itu bernama arginase, teman-teman. Ya. Sekali lagi, arginin akan direaksikan dengan enzim arginase. Mirip ya, cuma diganti ase aja. Ngacu pada enzim. Ini akan dipecah menjadi 3 hal. Yang pertama dan yang kedua adalah, ya ini, akan dipecah menjadi air dan urea. Dan inilah yang akan beredar bersama darah menuju ginjal.
dan akan dikeluarkan bersama urin. Keluar bersama urin. Oke. Nah, tetapi selain dua hal ini, air dan urea, arginin pun juga akan dipisah oleh arginase menjadi ornitin, teman-teman. Ingat bahwa ornitin tadi itu adalah asam amino yang pertama ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ini dihasilkan ornitin lagi ya? Kira-kira ada fungsinya nggak ya? Tentu saja ada. Fungsinya adalah untuk menjalankan proses deaminasi selanjutnya. Jadi ini tuh akan muter terus, teman-teman, ya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa bahan yang harus digunakan untuk bisa menetralisirkan amonia adalah 1 NH3, 2 CO2, dan yang ketiga adalah 3 asam amino. Ya, ada ornitin, sitrullin, dan arginin. Ya. Dan ini berurutan gitu ya. Tadi ada asam amino ornitin, direaksikan NH3 dan CO2 menjadi sitrullin. Sitrullin direaksikan dengan NH3 jadi arginin. Arginin direaksikan dengan enzim arginase. Oke, berarti yang keempat bahannya adalah ada enzim arginase. Akan dipecah menjadi 3, air, urea, dan ornitin. Khusus air dan urea, ini saya beri tanda bintang, itu akan dieskresikan, nebeng urin nanti, keluar bersama urin, oleh ginjal tadi ya. Dan yang ornitin nanti akan digunakan lagi untuk siklus yang berikutnya dalam proses deaminasi. Semoga teman-teman dapat paham. Silakan bisa diulangi lagi jika belum paham. Jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya, atau yang terakhir adalah penyakit dan kelainan pada hati. Nah, teman-teman, kita akan lihat dulu penyakit yang pertama. Batuk empedu. Penyebabnya adalah, atau definisinya adalah, adanya endapan kolesterol yang berbentuk seperti batu pada saluran empedu. Ini kenapa kok bisa ada endapan kolesterol ini, teman-teman? Bahkan sampai membatu ini ya. Ini akibat terlalu banyak memakan makanan berlemak. Ya. Akibatnya adalah jika ini sudah terlalu besar, teman-teman, maka saluran empedumu itu bisa tersumbat. Kalau tersumbat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan membuat nyeri yang hebat pada perut bagian kanan, dekat hati. Dan tentu saja karena ini saluran empedunya yang tersumbat, maka cairan empedu pun tidak bisa mengalir ke duodenum. Ya. Maka pencernaan lemakmu bisa terganggu di sini. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah penyakit kuning atau jaundice. Ya. Penyakit kuning ini teman-teman atau jaundice adalah definisinya penumpukan bilirubin. Tadi ya bilirubin ya. Zat pewarna tadi, calon pewarna pada feses dan urinmu. Ya. Ini penumpukan bilirubin secara berlebihan di dalam darah dan bahkan terbawa sampai ke jaringan-jaringan tubuh lain. Akibatnya adalah permukaan tubuhmu termasuk sklera. Sklera itu adalah bagian putih pada matamu itu, teman-teman. Itu berubah warna menjadi kuning, kekuningan tuh loh. Kayak warna feses seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada penyakit jaundice. Dan jika dibiarkan, tentu saja kamu tahu jika muncul tanda-tanda seperti ini ya, berarti hatimu tuh sedang dalam bahaya. Kalau kamu biarkan, fungsi hati bisa menurun drastis. Maka memang harus segera ditanggulangi. Itu teman-teman. Berikutnya adalah hepatitis atau peradangan pada organ hati. Nah, ini bisa diakibatkan oleh 1. Serangan virus, yaitu virus hepatitis A, virus hepatitis B, sampai E. Jadi ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya. Bisa juga karena autoimun, teman-teman, atau sistem imunmu tuh menyerang dirimu sendiri, atau dalam hal ini menyerang hati. Ya, itu bisa menyebabkan radang pada hati. Yang ketiga adalah akibat konsumsi alkohol yang berlebihan.
Ya. Dan yang terakhir adalah efek dari obat-obatan yang bersifat keras, dan ini perlu diberi catatan dalam jangka waktu panjang. Dalam waktu lama yang panjang. Bisa berakibat hepatitis. Akibatnya adalah terjadi penurunan kerja hati dan dapat mengarah menjadi sirosis atau pengerasan hati. Atau bahkan kanker hati, teman-teman. Kalau ini lebih parah lagi ya. Atau bahkan kalau kanker hati itu tidak ditanggulangi lagi, tentu saja efeknya adalah dapat membahayakan keselamatan jiwamu atau ini dapat mematikan seseorang ya, jika tidak segera ditanggulangi. Terakhir teman-teman, sirosis atau pengerasan hati. Intinya adalah rusaknya sel-sel pada hati yang ditandai dengan terbentuknya jaringan parut atau istilahnya adalah fibrosis yang keras, teman-teman, dan tidak bisa kembali lagi menjadi sel yang normal. Ya, jadi sifatnya tuh permanen, tidak bisa kembali normal lagi. Akibatnya jelas, terjadi penurunan fungsi hati secara, ini yang benar adalah menyeluruh. Terjadi penurunan fungsi hati secara menyeluruh dan bisa mematikan jika tidak segera ditanggulangi. Nah, itu teman-teman beberapa penyakit yang sering dibahas pada hati. Berikutnya saya akan tampilkan beberapa gambar penyakit pada hati. Nah, yang pertama teman-teman, jaundice. Jaundice itu seperti ini. Jadi kalau kamu lihat di sini, orangnya itu sebenarnya tuh penampakannya lebih menguning gitu ya. Kalau kamu lihat yang paling kentara adalah ini. Bagian matanya ini loh, sklera matanya, putih matanya nih. Ini itu bahkan sampai berwarna kekuningan. Ini adalah tadi akibat bilirubin yang ikut beredar bersama darah. Harusnya ikut dibuang bersama empedu, ini malah beredar bersama darah. Nah, akibatnya seperti ini. Oke. Berikutnya, nah ini adalah batu empedu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah kantong empedu, Vesicaphelea tadi ya. Lalu di dalamnya ini kalau saat dipecah ini teman-teman, terdapat banyak endapan kolesterol. Dan ini sudah membatu. Ini bukan santet, teman-teman ya. Bukan disantet, tetapi ini adalah endapan kolesterol tadi yang membatu. Akibat terlalu banyak makanan berlemak. Bisa jadi seperti ini. Ya. Dan ini sangat menyakitkan, teman-teman. Menimbulkan nyeri yang luar biasa pada perut bagian kanan. Oke. Dan saya punya bude yang mengalami ini dan memang harus dioperasi sih caranya untuk mengeluarkan ini. Itu teman-teman. Oke. Next. Nah, ini adalah sirosis atau pengerasan hati. Ini ada perbandingannya antara gambar hati yang kiri ini adalah sehat. Kalau kamu lihat ini masih mulus gitu ya. Masih mulus, masih baik. Ini warnanya pun masih segar. Dan yang kanan ini adalah jika hatimu itu terkena sirosis atau pengerasan hati. Permukaannya menjadi lebih keras, terbentuk jaringan parut itu tadi. Ini permukaannya seperti ini. Lalu fungsi hati pun saat sudah ke fase sirosis ini ya, ini akan sangat turun drastis. Ya. Maka efek jangka panjangnya tentu saja jika tidak ditanggulangi bisa mematikan. Oke teman-teman, itu dulu dari materi hati. Kita sudah belajar banyak. Silakan dilengkapi catatannya. Semoga penjelasan ini dapat mencerahkan beberapa hal yang belum kamu pahami sebelumnya. Dan untuk materi hati cukup sampai sekian dulu. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Ya, yaitu tentang pembahasan organ ekskresi kulit. Oke, thank you teman-teman. Selamat belajar.